Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Di segmen 5 film kali ini, gua bakalan rekomendasiin film-film romance Indonesia tentang Long Distance Relationship atau LDR. LDR kerap harus dijalani sejumlah pasangan demi tetap pertahankan hubungan mereka. Nggak sedikit yang bilang kalau LDR itu menyiksa, tapi ada juga yang tetap enjoy menjalaninya. Yang ngenes adalah udah susah-susah LDR ternyata putus di tengah jalan. Ya kayak gua gini, duh jadi sedih kan. Kisah ngenes itu juga ada di beberapa judul film. Salah satunya adalah nasib Milea dalam film Dilan 1990. Tapi nggak semua yang LDR itu ngenes ya. Ada juga yang berujung bahagia. Nah, sebelum gue bahas list filmnya apa aja, seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang mengambil masalah persahabatan dan cinta segitiga. Cerita tersebut selalu jadi tema yang menarik di film-film drama remaja. Film ini berjudul LDR. Impian Carrie adalah pergi ke Verona, tempat kediaman Juliet. Akhirnya terkabul. Dari kecil, Carrie udah jatuh cinta dengan kisah Shakespeare antara Romeo dan Juliet. Carrie percaya pasti ada seorang Romeo untuknya di luar sana. Dan gak disangka-sangka di sana nasib mempertemukan dengan Dimas, seorang pemuda yang baru saja diputuskan oleh kekasihnya Alexa setelah 6 tahun mereka LDR. Film LDR atau juga bisa disebut dengan Leternita di Roma. Ini bisa menghadirkan tema cinta sebagai sajian utamanya. Yang terasa paling istimewa dari film ini adalah lokasi syutingnya yang benar-benar hampir semuanya dilakukan di Italia. Keindahan kota Roma, Milan, dan Verona ditampilkan dengan cukup apik. Dari segi ceritanya sendiri mungkin gak ada sesuatu yang baru, namun sejumlah adegan bisa kita nikmati dan memuaskan mata berkat pemilihan lokasi yang menarik. Sepertinya ini kelebihan dari sang sutradara yang biasa mengambil set luar negeri untuk film-film yang digarapnya. Jadi buat kalian yang mau ikut menikmati indahnya Italia, langsung aja nonton filmnya. Film LDR disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan dibintangi oleh Al Ghazali, Verrell Bramasta, Mentari Demarel, dan Auriel Moremans. Film ini tayang perdana pada 13 Mei 2015 dengan di-rated remaja. Film kedua diisi dengan film yang diklaim sebagai suara hati para istri tentara. Sudah kebayang dong, film ini nggak cuma soal LDR tapi juga soal pengorbanan batin dan siap kehilangan. Film ini berjudul Jelita Sejuba. Menceritakan kisah cinta Sarifa dan Jaka memang gak terlalu berliku. Takdir seakan mempertemukan mereka dengan mudah. Tanpa pacaran bertele-tele, Jaka segera melamar Sarifa dan mereka pun menikah. Namun kisah cinta bukanlah melulu mengenai pertemuan. Menjalani kehidupan cinta dalam bentuk rumah tangga, apalagi rumah tangga keluarga tentara mempunyai dinamikanya sendiri. Biasanya film-film yang berlatar kehidupan para tentara mengambil sudut pandang dari karakter para tentaranya itu sendiri. Namun berbeda dengan film yang satu ini, mengambil sudut pandang dari sang istri dari tentaranya tersebut. Dalam mendampingi sosok yang harus membagi perhatiannya antara keluarga dengan negara, Jelita Sejuba tampil cukup manis dalam penggambaran hubungan romansa antara kedua karakter utamanya. Meskipun sering terasa kehilangan keseimbangan pengisahan, khususnya pada paruh akhir penceritaan, penampilan prima dari Putri Marino juga memberikan kontribusi besar bagi kualitas presentasi keseluruhan film. Film Jelita Sejuba disutradarai oleh Ray Nayawan dan dibintangi oleh Wafdah Saifan, Putri Marino, Alvaro Maldini Siregar, Nena Rosir, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 April 2018 dan mendapat skor sebesar 9,1 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film bertemakan sejarah biasanya hanya mengangkat tokoh-tokoh penting dalam sejarah kemerdekaannya aja, seperti pahlawan. Tapi film yang satu ini berbeda, menghadirkan kisah dari orang yang pernah menjadi imbas dari sejarah Orde Baru. Film ini berjudul Surat dari Praha. Menceritakan Larasati yang terpaksa memenuhi wasiat ibunya yaitu Sulastri untuk mengantarkan sebuah kotak dan sepucuk surat untuk Jaya di Praha. Dibesarkan di tengah kehidupan keluarga yang gak harmonis, hubungan Larasati dan ibunya tidak pernah baik. Jaya, mantan tunangan ibunya, gagal memenuhi janji untuk kembali ke Indonesia puluhan tahun silam akibat perubahan situasi politik. Film satu ini memang sangat epik, mengisahkan cinta ibunda Larasati yang harus jalani LDR sama Jaya. Yap, Jaya harus angkat kaki dari negeri ini dan tinggal di Praha.
Praha. Nggak seperti film-film pada umumnya, Surat dari Praha mengangkat drama percintaan yang berbalut sejarah dan polemik politik di Indonesia pada 1965 silam. Yang menarik, film ini menyajikan akhir yang cukup nggak terduga sama sekali. Endingnya membuat kita sebagai penonton nggak sadar kalau film telah berakhir. Tapi di situ penonton dapat langsung mengetahui pesan yang ingin disampaikan film ini, seperti tentang keikhlasan, penerimaan, dan arti cinta sejati. Film Surat dari Praha disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan dibintangi oleh Julia Estil, Tio Pakusadewo, Widiawati, Rio Dewanto, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Januari 2016 dan mendapat skor sebesar 7,2 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film yang satu ini memang sangat luar biasa LDR-nya. Gimana enggak? Mengisahkan tentang Basri yang bertahun-tahun ditinggal pergi suaminya berjuang mewujudkan kemerdekaan. Film ini berjudul Ziarah. Film yang menceritakan Mbak Sri yang berusia 95 tahun berusaha mencari makam suaminya setelah ia menghilang selama puluhan tahun untuk satu tujuan. Mbak Sri ingin dimakamkan di samping makam suaminya. Menggunakan visual storytelling dan tutur dialog dengan sama efektifnya sehingga jika kita nggak benar-benar terpaku di menatap layar, kita akan ketinggalan potongan emosi, dan jika kita nggak benar-benar memperhatikan dialog, kita akan tersesat dan bingung sendiri oleh cakap eksposisi, informasi, dan simbiolisme yang datang silih berganti. Sang sutradara pun nggak pernah membuat film ini menjadi lebih mudah untuk kita sebagai penontonnya. Dengan adegan-adegan yang dengan sengaja diberi patch yang sangat lambat, shoot panjang yang belum di-cut, film ini mengambil waktu supaya setiap adegan berlangsung dengan utuh. Jadi buat kalian yang menonton film dan mau mikir juga, film ini cocok banget masuk di list tontonan kalian. Film Ziarah disutradarai oleh BW Purbanegara dan dibintangi oleh Ponco Sutiem, Rukman Rosadi, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 18 Mei 2017 dan mendapat skor sebesar 8,0 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film kelima atau yang terakhir ini sangat berbeda dari keempat film di atas. Cara mereka menjalani LDR ini sangat lucu, mulai dari sering berantem sampai teleponan setiap malam pakai kartu telepon yang sangat murah meriah. Film ini berjudul Kambing Jantan. Menceritakan Dika yang baru lulus SMU. Dika mempunyai nama panggilan yaitu Kambing. Dia harus melanjutkan pendidikan di Adelaide, Australia. Mengambil gelar finance yang gak sesuai minatnya. Maka diakhirilah perjalanan hidup Dika mencari jati dirinya. Plot cerita berjalan terlalu lambat dan bisa dibilang sedikit membosankan untuk penontonnya. Cerita cintanya sangat biasa, cinta jarak jauh, lalu di tengah-tengah ada wanita lain yang mengusik. Meski diangkat dari kisah yang sudah ada, padahal improvisasi cerita seharusnya dapat dilakukan untuk membuat film yang lebih menggreget. Tapi semua itu udah terjadi. Intinya kalau kalian ingin menonton film tentang LDR dan ya mau ketawa-ketawa sekalian, ini cocok banget. Film Kambing Jantan disutradarai oleh Rudi Sudjarwo dan dibintangi oleh Raditya Dika, Herfiza Novianti, Edric Chandra, Sarah Savitri, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 5 Maret 2009 dan mendapat skor sebesar 5,6 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Indonesia tentang LDR atau juga romance LDR. Jika kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, komen dan like sebanyak-banyaknya biar gua semakin semangat ngasih rekomendasiin film-film ke kalian semua. Mohon maaf jika gua banyak salah-salah kata di video kali ini. Gua Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.